sekaligus mengajak kepada seluruh para jemaah sholat Jumat untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti keimanan dan ketakwaan para ulama-ulama terdahulu, para kiai-kiai terdahulu, para habaib-habaib terdahulu, para orang-orang yang soleh terdahulu, yang dimana mereka menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, menjaga kepatuhan, ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah, sehingga layaklah mereka mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di tahun 2024. Hidup di masa-masa modern. Hidup, sebagian ulama kita itu hidup di akhir zaman. Hidup yang banyak terjadinya suatu kemungkaran, dalalat, sayyi'at, mukhalafat. Hidupnya kita ada di tengah-tengah kemaksiatan. Hidupnya kita di tengah-tengah kekurang adilan. Hidupnya kita ada di tengah-tengah di mana banyak maksiat, di mana banyak sesuatu hal yang menyesatkan dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, agar kita dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad yang diberikan keselamatan dunia sampai akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di era modern. Kita hidup di tahun 2024. Ya, di tahun-tahun sebelum-sebelumnya kita lahir di muka buminya Allah, banyak para ulama-ulama kita, para nabi-nabinya Allah, para rasul-rasulnya Allah, sampai adanya ulama yang merupakan al-ulama warasatul anbiya, yang merupakan para ulama-ulama penerus dakwah para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lepas, tidak luput dengan adanya tantangan ujian yang Allah berikan, dan itu pun akan menjadikan salah satu tolak ukur kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terjadi salah satu ulama besar, ulama yang sangat alim pada masa itu. Ada seorang ulama, sekian banyaknya ulama, maka khatib akan menyampaikan di antara salah satu ulama bernama Syekh Mullah Ramadan Al-Butti, atau dikenal dengan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Butti. Nama lengkapnya adalah Syekh Muhammad Said Ibnu Mullah Ramadan Ibnu Umar Al-Butti. Beliau ini adalah seorang ulama yang keilmuannya, kecerdasannya, pengertian dan pemahaman dalam agamanya sangatlah luas, sangatlah alim, dan memiliki akhlakul karimah yang sangat mulia di masa itu. Bahkan di tahun 2024, para ulama-ulama, para pelajar-pelajar banyak yang mengkaji tentang keilmuan, tentang dakwah, tentang sepak terjang dakwah daripada Syekh Muhammad Said Ibnu Mullah Ramadan Ibnu Umar Al-Butti. Beliau ini adalah seorang ulama besar, lahir di desa kecil yang bernama Buton, daerah Turki. Lahir pada tahun 1929 Masehi atau 1347 Hijriah. Beliau wafat pada tanggal 21 Maret 2013. Beliau adalah seorang ulama yang besar, ulama yang alim, ulama yang keilmuannya tidak diragukan, dakwahnya teruji, keimanannya, ketakwaannya, ibadahnya, dan patuh tunduk taatnya kepada Allah sangatlah luar biasa. Tetapi Allah memberikan suatu ujian, Allah memberikan suatu cobaan kepada Syekh Mullah Al-Butti, Syekh Mullah Ramadan Al-Butti, di mana
suatu bom di tempat di mana beliau mengajar. Ketika beliau asik menyampaikan nasihat, arahan, bimbingan kepada para pelajarnya, kepada para santri-santrinya, justru bom yang diletakkan oleh orang yang tak bertanggung jawab meledak sampai mengenai daripada wajah dan badan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Butti. Ini adalah merupakan suatu tantangan bagi orang yang mau menegakkan amar ma'ruf. Ini adalah merupakan suatu tantangan bagi seorang pelajar yang ingin melanjutkan istafah perjuangan junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak mudah menjadi penerus Nabi, banyak tantangan, banyak ancaman, banyak intimidasi, banyak sesuatu hal yang akan menimpa kita, membidik kita, di mana kita hidup kita diinginkan oleh musuh-musuh Allah agar hidup kita tidak nyaman, hidup kita tidak damai, hidup kita tidak bahagia, hidup kita sengsara. Itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Polemik, berbagai macam polemik di medsos sangat luar biasa. Sekarang anak SD, tingkat SMP, tingkat SMA, atau yang dimana pondok pesantren Agro itu dikenal dengan tingkat ula, wusta ataupun kuliah, mereka pandai, mereka lihai menggunakan alat elektronik yang dikenal dengan istilah HP, laptop, komputer. Mereka bisa melihat berbagai macam suatu kehidupan di dunia ini. Kehidupan para ulama seperti apa sepak dan dakwahnya. Mereka bisa melihat sesuatu apa yang dia inginkan sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan nafsunya. Maka tidak heran kalau seorang pelajar kemudian melihat, kemudian ada sesuatu terekam di dalam pikirannya. Dia terlalu cinta kepada kiai, dia terlalu senang dengan dakwah si kiai, dia senang dan dia suka dengan ceramah seorang habaib. Itu sangatlah lumrah rasa ghirah yang tertanam di dalam diri seorang pelajar yang mencintai daripada ilmu, senang dan suka untuk menimba ilmu, mengasah ilmu, sehingga mereka cinta para ulama, cinta para kiai, cinta para habaib, cinta para ustaz, cinta para tokoh-tokoh yang merupakan salah satu tokoh yang melanjutkan perjuangan daripada ulama terdahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 hal pesan yang sangat penting bagi seorang pelajar, khususnya bagi saya selaku khatib yang merupakan sahibul fakir. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa kepada umatku. Sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa kepada umatku. Baik umat itu dari suku Madura, baik umatku itu dari suku Jawa, suku Melayu, suku Medan, suku Batak, suku Bugis, suku yang lainnya, itu akan datang kepada umatku di masa itu. Yafirruna minal ulama wal fuqaha, mereka itu akan menjauh, mereka itu akan melarikan diri, mereka itu akan meninggalkan diri. Minal ulama wal fuqaha, di mana mereka itu akan meninggalkan, di mana mereka itu akan meninggalkan daripada ulama-ulama, orang-orang alim, orang-orang pandai, orang-orang yang mengerti agama, orang-orang yang merupakan al-fuqaha, orang-orang yang faham dan urusan agama. Mereka yafirruna, mereka tak suka duduk sama mereka, mereka tidak suka dengan ceramah mereka, mereka tidak suka memandang mereka, mereka tidak suka dengan kajian mereka. Minal ulama wal fuqaha, mereka tak peduli dia berilmu, mereka tak peduli dia adalah seorang kiai, mereka tak peduli dia adalah seorang habaib, dia tak peduli. Mereka itu adalah fuqaha yang mengerti tentang agama. Ingat kata Nabi, talihimullah bisalasi baliyatin, talihimullah bisalasi baliyatin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 3 perkara bagi seorang umat yang melarikan diri, yang menjauhkan diri kepada orang-orang yang mengerti dalam urusan agama, menjauhkan diri, meninggalkan diri daripada orang-orang yang
alim, meninggalkan daripada ulama, meninggalkan daripada fuqaha, maka akan datang 3 perkara kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 3 perkara ini? Bisalasi baliyatin ay azab. 3 perkara itu adalah yang dimaksud dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala akan diberikan, akan disajikan kepada orang-orang yang tidak suka daripada ulama dan fuqaha. Apa di antara salah satu 3 hal yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah aulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah akan memberikan azab, Allah akan memberikan suatu ancaman, Allah akan memberikan suatu azab kepada mereka-mereka yang membenci, kepada mereka-mereka yang meninggalkan, kepada mereka-mereka yang tidak suka kepada ulama dan fuqaha, di mana Allah akan yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat suatu keberkahan-keberkahan dari perkara-perkara yang merupakan usaha-usaha dalam kehidupan mereka. Mereka kerja bisnis, bisnisnya nggak berkah. Mereka bercocok tanam, tanaman mereka nggak berkah. Mereka menjual sesuatu bahan makanan, buah-buahan, makanan yang dijual, buah-buahan yang dijual di pasar-pasar, penjualannya semuanya tidak berkah kalau di dalam dirinya memusuhi, menjauhi daripada ulama dan fuqaha. Yang kedua, azab yang akan terjadi kepada orang yang memusuhi, azab yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang meninggalkan, yang membenci, yang tidak suka kepada ulama dan fuqaha. Wasaniyatun yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman, di mana mereka ini akan diberikan oleh Allah suatu azab, di mana mereka akan dipimpin oleh penguasa-penguasa, dipimpin oleh atasan-atasan, dipimpin oleh bos-bos, dipimpin oleh makelar-makelar, di mana mereka ini tidak akan punya kepedulian kepada kita. Mereka tidak punya kepedulian kepada kita. Mereka senang dengan kesengsaraan kita. Mereka senang dan bahagia dengan adanya ketidaknyamanan kita. Mereka suka kita susah daripada kita itu senang. Inilah yang merupakan sultanan zaliman, azab yang merupakan pemimpin-pemimpin atau penguasa-penguasa zalim itu akan datang dalam kehidupan kita tatkala kita ada rasa tidak suka, musuh, pergi, benci kepada ulama dan fuqaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW juga menekankan kepada kita untuk berhati-hati agar kita tidak yusirruna minal ulama wal fuqaha, agar tidak meninggalkan, apalagi membencinya, apalagi ingin menjerumuskannya, mencelakainya. Sebab Allah katakan, dan itu disampaikan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ditegaskan oleh Nabi, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Azab yang ketiga akan diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak suka, yang lari kepada seorang ulama, yang tidak suka kepada ulama, yang membenci kepada seorang ulama, yang menjauh kepada seorang ulama, apalagi ingin mencelakainya. Yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, ketika mereka keluar dari dunia. Yang dimaksud keluar di dunia adalah mereka ketika meninggalkan dunia ini, sakaratul maut menghampirinya, ruh mereka dicabut oleh Allah bighairi imanin. Mereka itu tidak akan membawa suatu keimanan, keyakinan kepada Allah, walaupun di masa hidupnya ahli ibadah, walaupun di masa hidupnya ahli zikir, walaupun di masa hidupnya suka membaca Al-Quran, gemar menghafalkan Al-Quran, gemar beriktikaf, gemar bersedekah, gemar untuk menjalankan sholatul lail, tapi di dalam hatinya, bawah pikirannya benci, tidak senang, menjauh, bahkan ingin mencelakainya, menfitnah, mengguncing, bahkan ingin menjatuhkannya.
Tuhan, mereka akan meninggalkan dunia atau wafat dalam keadaan tidak beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nasihat dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad, 3 hal ini, 3 macam ini sudah cukup untuk kita menjadi seorang pribadi yang betul-betul bermuhasabah diri agar kita bisa menoleh ke kanan, bisa menoleh ke kiri, bisa melihat ke depan, bisa menoleh ke belakang untuk melihat siapa orang-orang yang berilmu, siapa yang termasuk ulama-ulama di antara kita, di kehidupan sekitar kita, siapa yang merupakan bagian fuqaha-fuqaha dalam kehidupan kita. Cintai mereka, dekati mereka, ambil ilmunya, ambil barokahnya agar kita meninggal dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita menjadi seorang pelajar yang ada di dalam hati kita, menjadi hati-hati yang merupakan pencinta para ulama, pencinta para habaib di Nusantara, bahkan di luar negara Indonesia, pencinta daripada ulama-ulama, orang-orang yang berilmu, baik itu merupakan fuqaha dan yang lain-lainnya yang merupakan ulama yang selalu membimbing kita, mendidik kita, mengajarkan kita tentang kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anil jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna. Al-ayah di dalam surat At-Taubah ayat 111 ini sudah cukup menjadi salah satu intisari dalam perjuangan hidup kita untuk melanjutkan estafet perjuangan baginda Nabi Muhammad, untuk melanjutkan lampah-lampah perjuangan dakwah para ulama-ulama kita. Innallaha ashtara minal mu'minina, sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang mukmin, hartanya, jiwanya, raganya telah dibeli oleh Allah dan diganti dengan surganya Allah. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berdakwah, mereka berjuang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtaluna, mereka tidak peduli terbunuh, membunuh atau terbunuh dalam berdakwah. Itu adalah merupakan sunnah Rasul. Urusan dakwah jangan ditakutkan. Urusan dakwah tetap berjalan walaupun kita mendapatkan berbagai macam ancaman. Itulah nikmat. Kita terbunuh ataupun membunuh, itu adalah merupakan sesuatu konsekuensi bagi seorang pendakwah dan konsekuensi bagi calon-calon pendakwah seperti anak-anak pondok yang ada di Pondok Pesantren Agro Nurul Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Ibadallah, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.